bahan bakunya cuma 3, sama gitu. Teman-teman bikin YouTube, terus bikin podcast, bahan baku kontennya cuma 3. Yang pertama adalah bahan bakunya yang faktual. Faktual itu yang fakta-fakta ya, yang peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah faksional, jadi isi gagasan gitu, kayak gitu, gagasan-gagasan. Yang ketiga fiksional, ini rekaan gitu. Jadi kan coba dibedah, digemercik. Bahan bakunya kan ada 3. Ada berita, nah, disuguhkan dalam bentuk berita itu bahan bakunya faktual kan, fakta-fakta di sana gitu. Kemudian ada opini, ya kan, digemercik, kita bedah saja tuh konten majalah itu. Bahan bakunya cuma 3. Terus ada fiksional, ada cerpen dan lain-lain, ada puisi gitu. Fiksional ini dunia kreatif lah. Jadi artinya dunia yang direka-reka kan kayak begitu. Nah ini yang harus kita dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman. Jadi ketiga bahan baku itu sudah diolah gitu. Seperti halnya kita mau bikin comro kan, bahan bakunya apa? Oncom gitu kan, terus kayak begitu-begitulah, nggak jauh berbeda. Nah, kalau kita sudah memahami bahan baku itu, artinya nanti mau diolah seperti apa, ya itu kan kita yang mengkreasikan. Gitu. Sampai bisa jadi oncom, bisa jadi oncom, bisa jadi combro, bisa jadi apalagi banyak lah gitu ya. Bisa di tapping pakai keju dan lain-lain kayak gitu-gitu. Bahan bakunya kan sama gitu. Faktual disuguhkan dalam bentuk berita, ya kan? Bahan bakunya faktual, kita olah, suguhkan dalam bentuk berita. Kemudian yang faksional, yang pikiran, yang gagasan, faksi, gitu, diolah, disuguhkan dalam bentuk opini. Gitu. Kemudian yang fiksional, bahan bakunya fiksional, nih, rekaan, ya disuguhkan dalam bentuk prosa, gitu kan, dalam bentuk cerita pendek, dalam bentuk puisi, gitu, dunia kreatif kayak gitu-gitu. Ketiga bahan baku ini yang harus harus diolah gitu sedemikian rupa. Dan pada dasarnya ya inilah titik awalnya gitu. 5W 1H gitu. Nah, bisa diolah. Ketiga bahan baku ini juga diolah dan mengandung unsur itu gitu. Semacam kegiatan kita nih. Kita coba disimulasikan. Apa berarti kan ini acaranya apa nih? Acara kita adalah hari ini namanya simulasi penatik ya kan, penatik. Nah itu oke. What? Nah penatik kan. Siapa yang menggelar? Gemercik ya kan? Kapan? Hari ini Ahad sampai kapan gitu kan? Di mana? Ya di dunia virtual ini kan kayak begitu. Nah itu kan bisa jadi bahan baku. Termasuk 5W1H ini jangan salah, itu menjadi rumus jitu untuk menaklukkan kata pertama. Biasanya kita kan di dalam pikiran kita, dalam benak kita itu sudah banyak sekali yang ingin kita tuangkan gitu. Tetapi ketika kita mau menulis, stuck, macet gitu. Nah, sebetulnya salah satu rumusnya adalah yang 5W1H ini. Kita mau mulai dari mana? Termasuk menulis puisi sekalipun gitu. Coba kita simak puisi almarhum sastrawan tempo hari yang meninggal gitu ya, puisi sastrawan besar lah yang sampai sekarang pun sebetulnya diakrabi oleh teman-teman gitu, sampai ke generasi masa milenial gitu kan. Sapardi Djoko Damono umpamanya bikin puisi, aku ingin mencintai dengan sederhana seperti kata yang sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Nah, di sana di puisi itu kan ada unsur 5W1H juga. Jadi sebetulnya
uh, kita terjun ke dunia jurnalistik itu ya diam-diam kita itu menjadi seorang arsitek tulisan, arsitek pikiran gitu, arsitektur gitu, seorang arsitektur gitu, rancang bangunnya gitu kan, cara menata, menyusun kalimat menjadi sebuah konstruksi yang utuh gitu dalam bentuk tulisan apapun itu di 5W1H itu dasarnya. Tapi acap kali kita melupakan itu. Jadi dianggapnya angin lalu, padahal itu sudah intim dengan kita jauh-jauh hari. Sejak SD pun istilah 5W1H itu diakrabi, gitu ya, sudah dikenalkan gitu. Nah, tetapi itu hanya jadi apa ya? Itu tidak dihayati secara mendalam sehingga hanya sekedar istilah saja. Tapi sebetulnya kalau kita implementasikan hasilnya bisa mengejutkan gitu. Termasuk ya untuk para penulis, jurnalis, akademisi ini sangat penting gitu. Jadi rumus ini sangat berlaku juga gitu kan gitu. Mau menulis karya ilmiah, coba kita bedah kontennya, di sana juga terkandung unsur-unsur what itu kan, why. Nah ini yang dipertajam gitu kan. Kalau di akademisi kan mengapa, banyak pertanyaan-pertanyaan how gitu kan gitu. Yang dipertajam di sisi how dan why gitu kan. Nah itu juga nanti akan melahirkan karakter tulisan gitu, karakter tulisan gitu. Nah saya tidak di sini tidak membawa kertas kerja, tapi tadi saya share beberapa link tautan di blog personal saya tentang informasi dan berita gitu, tentang apakah berita itu gitu, kemudian tentang ya hard news dan soft news kayak gitu-gitu, itu nanti silakan aja dipertajam gitu. Nah tapi pada dasarnya kalau jurnalisme paling dasar itu adalah sebetulnya bagaimana kita bisa menghayati kenyataan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita, kemudian kita melaporkan gitu. Dan Pesma Gemercik ini menjadi instrumen yang luar biasa untuk mengaktualisasikan diri teman-teman gitu. Sebagai insan akademik, sebagai insan intelektual gitu. Jadi langsung memotret peristiwa dan di sana juga terlibat gitu kan. Bagaimana umpama di sekitar kampus ada ya warga gitu kan. Jadi tidak melulu berita-berita kampus sebetulnya. Jadi teman-teman juga bisa langsung terjun ke lapangan, bagaimana umpama di halaman kampus, di depan kampus PKL-nya ya itu kan persoalan sosial gitu ya, kayak gitu bisa dijadikan laporan khusus, malah bisa jadi solusi kan gitu, bagaimana supaya tertata rapi gitu, karena ini juga kan itu bisa langsung ke jadi liputan utama umpamanya gitu ya, jadi diproyeksikan di rapat redaksi. Biasanya kan setiap mau edisi-edisi tertentu kan kita juga berkumpul untuk proyeksi, menentukan konten apa yang akan kita suguhkan gitu di edisi berikut gitu, kayak begitu. Nah, yang menarik sebetulnya yang bisa dipertajam adalah di gemerciknya itu, di portal web itu. Dan saya sudah menyambangi, sudah berkunjung gitu. Dan ini bagus kalau teman-teman juga mempertajam itu konten-kontennya di sana gitu. Dan diusahakan itu paling tidak setiap hari itu ada tulisan lah begitu ya. Paling tidak
1, 2, 3 atau 5 artikel umpamanya target nih 1 hari gitu, kayak begitu. Karena salah satu ciri media, ya ini juga menjadi bagian dari hasanah jurnalis ya gitu. Yang menjadi ciri media itu adalah konsistensi gitu. Nah, kalau 1 hari ini posting, besok kosong, 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 nah itu kan sebetulnya sudah keluar dari itu, gitu. Keluar dari ciri kelayakan gitu. Sebuah media itu dia harus konsisten gitu. Apalagi sekarang kan portal web itu ya tidak terikat ruang waktu kan. Kapanpun ada ada peristiwa, ada yang harus kita angkat, dilaporkan, ya kita post gitu kayak begitu. Jadi banyak hal gitu. Termasuk tadi disinggung juga etik jurnalistik. Sebenarnya ada 11 poin, nanti dibaca aja lah di link itu. Ada yang sudah saya kirim tadi ke Teh Ana ya, kalau nggak salah. Siapa? Esri. Teh Srinya mana nih? Saya kontak-kontak dengan terus ini materi-materinya gitu kayak gitu-gitu. Saya nggak bikin PowerPoint dan lain-lain, nanti silahkan aja lah di sana kita ngobrol gitu kayak gitu-gitu. Nah, tampaknya ini hanya sebagai prolog saja, pengantar. Saya lebih suka kalau nanti ya teman-teman yang memancing apa yang harus kita pertajam di silaturahmi kita hari ini gitu. Gitu, ya Des, mungkin kita mending diskusi saja. Sayang kalau nanti satu arah gini kan nggak enak juga. Jadi ini mumpung karena sayang inilah kuota. Terima kasih Kang Dudi, sangat luar biasa. Begitu, Teh Ades barusan agak tenggelam nih. Ya, baik. Terima kasih Kang Dudi, sangat luar biasa. Ini mohon maaf, saya sinyalnya sedikit jelek, jadi tersendat-sendat seperti itu. Langsung ke tanya jawab saja mungkin ya Kang. Silakan dari teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait pemaparan dari Kang Dudi ataupun materi yang sudah di-share-kan tadi. Atau kita bisa langsung simulasi. Karena saya lihat tadi Ades bilang bahwa di akhir sesi itu ada semacam penugasan juga kan, proyeksi bikin tulisan kayak gitu-gitu. Itu lebih menarik. Ya, silakan Anissa. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Nurma Fauzi dari Pendidikan Bahasa Indonesia 2019. Saya ingin kode etik jurnalistik sebagai seorang jurnalis pemula atau kami orang-orang yang termasuk ke dalam orang-orang yang baru masuk ke dalam dunia jurnalisme, tentu tetap harus memegang kode etik jurnalis ketika menjalankan tugas dalam jurnalis itu sendiri gitu. Dan yang ingin saya tanyakan, di dalam kode etik jurnalistik itu ada salah satu poinnya yaitu cara-cara profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik begitu. Nah, cara-cara yang profesional itu yang seperti apa dan bagaimana yang nantinya
bisa memunculkan informasi-informasi yang faktual dan mengurangi hoax begitu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ya, sebetulnya Baik, itu kan terima kasih Anisha atas pertanyaannya. oke. Langsung ya, Dok. Silakan. Iya, boleh kan? Ya, sebetulnya itu kode etik itu kan berlaku di semua profesi, ya. Untuk dokter ada kode etiknya, untuk di kesehatan, dunia kesehatan dan lain-lain, gitu ya, kayak begitu. Nah, di setiap profesi dia punya kode etik gitu. Nah, sebetulnya kalau kita sederhanakan, kode etik itu kan identik dengan akhlak ya, dengan perilaku gitu. Akhlak seorang jurnalis sebetulnya ya itu juga kita sudah dibekali dengan apa ya, dengan agama kita umpama gitu ya, tabayun gitu ya. Ada tuh berangkat dari hak. Nah, informasi, nah ini terkait dengan tadi pertanyaan. Jadi informasi sebagai bahan baku ya kita pelajari, dicermati sebagai langkah profesi kita ya, langkah profesional seorang jurnalis. Jadi informasi itu tidak langsung diberitakan gitu. Nah, karena informasi itu kita anggap sebagai bahan baku, bisa mencerminkan fakta atau fakta itu kan berita ya jadinya. Kalau isapan jempol kan jadi hoax gitu, kayak begitu. Nah, supaya tidak ini kita berangkat dari sana gitu. Artinya tidak semua informasi itu layak ditulis menjadi berita gitu kan. Kaidah jurnalis masyarakat murah ya, ditindaklanjuti kemudian ditulis menjadi berita atau tidak gitu kan. Ya begitu. Nah, seorang pewarta akan mengukur itu. Bisa perkuliahan kan sekarang dengan daring kayak gitu ya. Tapi aktivitas masih ada yang di kampus di dalam gitu kan. Termasuk UKM juga nih tampaknya memang terus kan aktivitasnya berdenyut gitu. Nah, tetapi itu bisa jadi liputan khusus yang menarik sebetulnya. Kalau kita pertajam ya. Jadi hal-hal yang ada di sekitar kita itu sebetulnya bisa jadi berita gitu. Nah, karena memang ini tugasnya jurnalis. Contoh begini, lewat ke apa namanya pelosok ada sampah dan di sana sampah itu numpuk umpama. Kita lewat tiap hari ke sana dan kita biarkan itu, tidak kita tulis. Jadi berita enggak kan gitu. Nah, justru sebetulnya ini kejelian jurnalis. Padahal tiap hari kita lewat ke sana gitu. Wah, ini kumuh banget nih gitu ya. Dan cuman iya menggerutu aja di wah iya nih kotor kayak gitu-gitu. Tetapi kita tidak tulis, itu tidak akan menjadi apa-apa. Tidak umpamanya lewat ke suatu perkampungan, ini kumuh banget nih kampung gitu. Masuk gang-gang gitu. Tapi kita tidak menuangkan fakta-fakta yang kita temui di lapangan itu ke dalam sebuah tulisan, itu nggak akan jadi berita gitu. Nah, itu yang harus kita olah. Mempertajam intuisi kan kayak gitu. Di kampus sekarang itu sebetulnya banyak yang bisa kita tulis. Bagaimana nih teman-teman UKM menjaga ritme aktivitasnya gitu di era pandemi ini. Nah, kalau
Gemercik kan sudah jelas, kita ngobrol, ada penatik kita gelar daring kayak begini. Ini juga kan salah satu liputan menarik khusus gitu. Nah, tapi ya ada yang hal-hal lain gitu, semacam ya nanti kalau itu tulisan bisa diangkat, umpama aktivitas teman-teman di UKM sekarang bagaimana nih? Tampaknya masih ada di dalam di kampus gitu ya, keluar masuk kayak begitu-begitu. Nah, terus kita simak, kita cermati apakah protokol kesehatan sudah dijalani gitu kayak begitu. Nah, terus ini juga bisa jadi satu hal. Rusunawa Unsil tempo hari kan jadi ruang isolasi. Nah, bagaimana pandangan teman-teman gitu? Kita bisa tanya gitu. Atau begini, sekarang ini kan eh, aktivitas kampus daring nih. Teman-teman apakah pada pulang kampung nggak atau tetap diam di kosan umpamanya? Ada yang dari luar kota kan? Banyak nih mahasiswa kita, teman-teman kita yang luar kota, tetapi ternyata betah di Tasik, betah di kosan gitu. Karena kalau pulang, ya siapa tahu di daerahnya itu lebih apa ya, pandeminya lebih, zonanya kan lebih buruk dari ini. Mending tinggal di Tasik aja, di kosan kayak gitu-gitu. Pada pulang kampung nggak nih sekarang teman-teman? Kan kalau umpama kuliah daring kan bisa dimanapun gitu kan, seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi salah satu liputan khusus di Gemercik Persma ini gitu. Kita lihat anak-anak kos mahasiswa Unsil yang di luar daerah, oh ternyata pada betah nih di Tasik gitu. Karena khawatir kalau pulang di daerahnya zonanya lebih ini umpama gitu ya. Yang kayak gitu-gitu. Nah, ini kan masih konteksnya jurnalisme dasar nih. Artinya memang kepekaan ini kan harus dipertajam gitu. Termasuk memotret hal-hal yang dianggap oleh kita itu remeh. Karena memang sudah jadi hal yang biasa dalam keseharian gitu ya, kayak gitu. Anak-anak kampus yang luar kota tinggal di kosan nggak pulang kampung, itu mah biasa gitu, biasa aja gitu. Tapi kan bisa jadi berita itu, dikaitkan, dipertajam lagi, kaitkan dengan konteksnya sekarang kan kayak gitu. Era pandemi, kenapa kamu nggak pulang kampung? Kita bisa tanya kenapa betah di kosan, kan dia bisa saja ngomong begini, wah di kampung saya lebih mengerikan gitu kan, zonanya sudah zona merah, saya lebih aman di sini kan begitu, bisa itu jadi cerita. Berapa anak kos? Saya yakin itu lebih dari 1, 2, 3 gitu. Kalau mahasiswa Unsil luar kota yang tetap tinggal di sini di era pandemi, walaupun aktivitas kampus digelar daring, gitu, sebetulnya kan bisa pulang ke rumah, tinggal di kotanya masing-masing kan, gitu, lebih enak kan berkumpul dengan keluarga yang ya lebih nyaman, lebih inilah gitu, suasana hatinya juga berbeda kalau berkumpul di rumah, gitu, di kotanya masing-masing, di kampungnya masing-masing. Tetapi faktanya sekarang kok masih saja betah di sini. Nah, itu kan bisa digali, ditanya gitu, teman-teman kampus yang anak-anak kosan gitu. Nah, itu kode etik jurnalistik juga berlaku kan. Bisa dijalani nih tadi yang Anissa tanya. Ya, kita bisa saja nulis anak-anak kampus, anak-anak kos betah di Tasik gitu, kayak begitu. Kalau tidak ada konfirmasi, ditanya satu-satu anak kosnya, pasti di sini juga ada anak kos, saya yakin nih, kan banyak sumbernya gitu. Sumbernya tinggal di sini, ada berapa anak kos nih yang luar kota, kan bisa ditanya gitu, kayak gitu. Gampang, betah di Tasik, kenapa nggak pulang? Kan sekarang kuliah daring gitu kan, kayak gitu. Pasti banyak tuh
alasannya kalau kita narasikan, wah itu bagus gitu. Jadi mencari topik liputan kayak gitu-gitu itu sebetulnya bisa dari lingkungan sekitar kita, dari hal-hal yang sangat terkecil gitu, yang dianggap sudah biasa, tetapi ya orang kan tidak menganggap itu sesuatu yang ilahar, yang biasa. Lewat yang tadi tumpukan sampah, wah biasa didinya mah gitu. Nah, tetapi kalau kita angkat itu menjadi sebuah tulisan, dinarasikan gitu kayak begitu, itu akan mengejutkan hasilnya. Orang-orang, oh iya, oh hutan, oh gening, kan kayak gitu-gitu nanti. Seperti itu gitu. Jadi menarik lah gitu. Intinya menarik. Jadi apa namanya? Saya respect ke aktivitas teman-teman. Dan kalau bisa ya pertajam terus gitu. Di era pandemi ini justru peluang teman-teman bergerak untuk membangun narasi-narasi secara digital gitu kayak gitu. Pokoknya 8 platform digital yang populer sekarang itu jangan lolos gitu. Ada podcastnya saya juga ikutin tuh, siaran dan lain-lain. Wah ini menarik, bagus nih. Kalau dipertahankan, dipertajam lagi, kemudian apalagi di era pandemi ini justru jadi peluang gitu. Materi saya memang jurnalisme dasar ini, dan sebetulnya ini kuncinya. Kalau ya tidak diimplementasikan, hanya sekadar teori juga kan percuma. Gitu. Sayang gitu. Gitu Des. Kalau ada yang lain maka silakan. Jadi sebetulnya ini menarik kalau di ini. Luar biasa, lebih dari 30 orang nih bergabung dalam persamuhan digital ini gitu. Tadi lewat 40 dan lain-lain gitu. Tapi berhubung mungkin koneksi, kayak Ades juga tadi kan sempat timbul tenggelam ya karena koneksi gitu kayak gitu. Saya juga berebut di sini nih, satu keluarga koneksi, wah tarik menarik gitu kayak gitu-gitu. Gitu Des, silakan dilanjut. Baik Kang Abi, terima kasih, sangat luar biasa. Jadi untuk menjadi seorang jurnalis itu harus melatih kepekaan ya Kang Abi. Kepekaan pada hal-hal yang dasar yang sejatinya dapat kita temukan di lingkungan sekitar seperti itu. Baik, silakan kepada rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, saya Alivia Hanin Nugraha dari Pendidikan Matematika 2019. Izin bertanya, kalau ciri-ciri berita yang baik dan benar itu seperti apa gitu? Terima kasih. Langsung, Des, gimana? Saya? Oke, ciri-ciri berita yang layak ya. Jadi ciri berita yang layak ditulis. Sebenarnya tadi sudah disinggung, tapi boleh kita pertajam lagi. Kita ada informasi nih umpama. Karena informasi dan berita itu berbeda kan. Tadi kita sudah gambarkan bahwa informasi itu belum tentu faktual dan harus di check and recheck gitu. Informasi itu bisa saja kabar bohong kan, bertebaran gitu. Kita cek and recheck faktanya. Kemudian kalau fakta-faktanya bisa dipertanggungjawabkan, kita olah dan jadilah berita gitu. Tentunya berita yang berdasarkan kaidah jurnalistik ya kayak gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan gitu. Sudah diverifikasi detail. Nah, kalau pertanyaan yang tadi, berita yang layak menjadi berita, yang layak ditulis itu seperti apa? Sebetulnya ada beberapa hal ya.
tapi kita ambil yang pokoknya saja. Pertama tadi signifikan enggak kan? Gitu. Kalau informasi ini signifikan berarti gitu. Kita layak, itu bisa ditulis. Layak untuk ditulis. Kemudian aktual nggak berita ini, informasi ini, gitu, berita ini. Kalau aktual itu layak. Gitu. Kalau kita nulis penatik, gemercik menggelar penatik, ini kan nggak kalau kita tulis. Ada arti sedang berjalan, baru kalau kita di portal web kita bisa bikin tulisan. Ya. Gemercik Pesunci menggelar penatik secara maraton 2 hari berturut-turut. Materinya ini pertama digelar ini, langsung sekarang juga kan bisa gitu, real time. Nah, aktual gitu. Aktual nggak? Aktual. Terus kemudian magnitude, ada besaran. Paling tidak anggota penatik berapa orang? 50, 70, 100. Gitu. Kemudian alumni-alumninya. Alumni tahun tempo hari ada 100, sebelumnya 100, terus dari tahun ini 100. Wah, ini signifikan, jadi bisa ribuan nih. Ketika kita tulis, di sana itu akan ada besaran gitu kan. Terus apalagi unsil, gemercik, penatik itu gemercik. Gemercik itu Pesma Unsil UKM. Unsil itu Universitas Siliwangi. Berapa ribu tuh mahasiswa di sana. Ada besaran kan, ada magnitud, ada radius, gitu. Ada besaran. Itu penting gitu. Artinya layak ditulis nih penatik ini, jangan dikira gitu. Kalau diukur dari indikator-indikator yang tadi ditanyakan yang ada gitu. Nah, kemudian ada hal-hal yang lain yang lebih ringan, umpamanya proximity, muatan emosi. Kalau penatik ini kita tulis, ini proximity-nya gimana? Proximity itu kedekatan secara emosi dan secara geografis bisa gitu. Ada proximity-nya. Paling tidak ini teman-teman penatik, ya kalau ini ditulis, itu dia akan pasti membaca gitu. Karena ada magnet gitu. Proximity, ada muatan emosi itu kan gitu. Ketika kita gemercik gelar penatik. Nah, anggota gemercik ini pasti dia akan tersedot hatinya untuk membaca tulisan itu, untuk membaca berita itu. Kemudian ada unsur prominent. Prominent itu figur. Nah, paling tidak di sini ada ketua, ada ini layak gitu karena ada prominent, ada unsur tenar paling tidak di lingkungan kecil gemercik dan di kampus gitu kayak gitu. Yang contoh lebih jauhnya lagi adalah para sohor ya, selebritis gitu. Umpama kalau kita nulis siapa yang paling populer di teman-teman sekarang itu Baim aja atau siapa sih sekarang kira-kira? Sebut aja satu nama selebritis yang ada di benak teman-teman. Siapa tuh? Jerome Pauline. Siapa? Jerome Pauline, Kang Dudi. Jerome Pauline ya. Nah itu saya belajar juga nih. Makasih nih Des. Nanti saya catat, saya kepoin tuh si Jerome ngapain aja gitu keseharian. Coba si Jerome Pauline umpamanya melakukan hal-hal kecil, itu akan berarti itu karena ada prominent di sini unsur tenar. Dia terjebak di WC saja kan bisa jadi heboh tuh, sealam Mayapada kan gitu. Coba kalau kita ngapain gitu, Ades terjebak di WC lah ngapain gitu, misalnya saya terjebak di WC terkurung berjam-jam gitu, nggak efek gitu. Tapi kalau si Jerome Pauline terjebak di WC berjam-jam itu bisa jadi berita gitu kan, kayak gitu. Nah terus ya, satu lagi saya kasih 6 komponen saja deh. Human interest. Human interest itu memang yang hal-hal biasa lah gitu. Tempo hari Ade Londok, kenal Ade Londok? Wah itu jadi viral kan. Dia hanya cerita tentang Odading Mang Oleh gitu.
Adelonok bukan siapa-siapa gitu. Nah, di sana ada humaniora, ada human interest gitu. Ya. Adelonok bukan siapa-siapa. Gitu. Tapi ada odading mang olehnya gitu umpama gitu. Nah, itu kan hal yang ya jadi berita gitu. Jadi berita dan viral di mana-mana kan. Humaniora, human interest, di sana ada human interest dan ada perdebatan sengit juga, kata punten anjingnya itu kan dipersoalkan dari sisi etika, tapi bukan itu persoalannya, tetapi ini menjadi booming dan malah gubernur mendaulat Adelonok sebagai duta kuliner kan kayak begitu. Jadi banyak hal gitu. Nah, yang keenam komponen ini tadi itu adalah salah satu indikator untuk mengukur layakkah ditulis gitu. Signifikan, timelines aktual gitu ya, kemudian magnitude. Oke, kita pisah 3. Nah, yang tadi proximity, prominent dan human interest gitu. Kalau yang ini, yang 3 komponen awal, signifikan, aktual, timelines, dan ini kalau kita sederhanakan dengan satu kata itu menjadi penting. Ya, kalau prominent tadi si Jerome terjebak WC penting nggak? Enggak kan? Nggak penting amat, malah ngapain gitu ya, umpama gitu. Tapi kenapa jadi layak? Karena di sana menarik. Gitu. Nah, yang ketiga itu menarik. Adelonok menarik. Gitu. Jadi pada dasarnya kalau kita mau mengukur sebuah berita cukup dengan 2 pertanyaan itu. Pentingkah? Menarikkah? Gitu. Nah, itu tadi sebetulnya. Ya, jadi gitu. Tadi siapa yang bertanya? Ini ya. Nah, paling tidak itu. Jadi untuk mengukur sebuah berita itu layak ditulis, cukup dengan 2 pertanyaan. Pentingkah ini ditulis? Menarikkah kalau ini ditulis? Gitu, kayak begitu. Ya, oke, clear? Sebetulnya itu. Kalau nggak penting ya ngapain ditulis? Kalau nggak menarik ya ngapain ditulis? Itu kan persoalan. Alivia ya tadi ya? Ya, Kang. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau untuk mengukur berita ini ditulis atau tidak, cukup dengan 2 pertanyaan gitu. Pentingkah ditulis? Dan itu kita yang mengukur loh. Ini juga nanti mengasah kita untuk menentukan kriteria sebuah informasi layak atau tidak ditulis. Gitu. Pentingkah atau menarikkah ditulis? Cukup dengan 2 pertanyaan. Gitu. Nah, yang pentingkah itu nanti kan terurai jadi, oh iya signifikan, ada maknanya, sangat bermakna. Gitu. Oh iya ada aktualitasnya, jadi hanet kene gitu kan, baru terjadi baru-baru ini gitu kan. Oh iya ada magnitude, ada besaran di sana, ada meliputi kepentingan orang banyak kayak gitu. Menarikkah yang itu ya, yang bukan siapa-siapa gitu. Si Jerome tersandung kakinya gitu kayak gitu. Jadi berita kan kayak gitu ya. Terus siapa, ada artis umpamanya bercerai gitu. Ya kan, heboh semua gitu. Ikut urusan gitu. Padahal tetangga kita tempo hari juga ada yang bercerai. Adem-adem aja nggak jadi heboh kan gitu. Unsur apa itu? Unsur prominent kan, ada seleb di sana, keterkenalan, figuritas dan lain-lain. Kayak gitu-gitu. Oke, Via. Mudah-mudahan jelas ya. Ya, Kang, jelas. Terima kasih. Oh ya, ini direkam ya. Nih Sahda Teades tuh, Sahda udah mulai ancang-ancang tuh. Iya.
Wah, Sada ngumpet lah. Deh, Sada tuh ditanya tuh kayaknya mau ada sesuatu. Silakan Sanda. Enggak, kan tadi saya cuma mau merespon yang tadi ini direkam enggaknya gitu. Oh iya, boleh. Nanti Sada, saya minta rekamannya ya. Iya, nanti Kirim sama ya. panitia gitu. Nah. Ayo, ada lagi nih. Silakan teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan lagi. Jadi enaknya pakai Zoom gini, kita bebas nih ya. Mau yang udah mandi, yang belum mandi itu nggak kelihatan jelas. Saya pakai sarung nih di bawah gitu kayak gitu kan. Jadi kayak gitu kan. Tadi nggak sempet ini pakai kaos kayak gini-gini juga kan. Ya, itu luar biasa nih zaman sekarang. Zaman saya, jauh banget gitu. Saya tuh menjalani, ini cerita dikit nih, perkembangan teknologi kalau di komputer itu dari mulai disket yang gede itu, ya, yang belum ada hard disk tuh, jadi DOS kayak gitu, kemudian berkembang tahun 90-an, disketnya udah mulai kecil-kecil gitu. Kalau dulu sih gede yang bisa pakai untuk inilah Pascal, Paredang gitu. Mulai itu terus mulai ada hard disk, ada Windows, ada ini, wah sekarang udah luar biasa perkembangannya. Jadi harus bersyukur teman-teman nih, kita dianugerahi fasilitas yang luar biasa. Saya sendiri sekarang terseret-seret gitu ya, tapi nggak mau ketinggalan gitu. Makanya sekarang yang mencoba untuk mengimbangi perkembangan, termasuk perkembangan media gitu. Karena apalagi di era pandemi ini, media cetak sekarang sudah mulai tergerus gitu. Sekarang sudah beralih ke digital gitu. Dan teman-teman sendiri kan bisa merasakan itu. Bikin media gampang, gemercik news gitu kan. Oke, gampang jadi itu. Nah, persoalannya satu adalah bagaimana menjaga konten itu saja. Supaya kontennya itu terjaga, gitu, ritmanya. Nah, kalau gemercik news ini dikelola dengan serius, teman-teman konsisten gitu, itu bisa bukan saja untuk kampus sebetulnya, tapi untuk luar kampus gitu. Jadi tidak semata-mata untuk teman-teman gemercik, tapi sebetulnya bisa merambah kemana-mana gitu. Jadi konten-konten memang harus dikembangkan gitu. Selain berita seputar kampus, juga memotret peristiwa perkembangan di luar kampus atau lintas kampus umpama gitu. Jadi teman-teman main ke kampus lain, ada kegiatan apa ya kita beritakan gitu. Jadi tidak melulu kampus kita sebetulnya. Jadi nanti ada lintas kampus dan lain-lain. Kalau itu sudah mulai dibangun, teman-teman itu menjadi ambasadornya Unsil gitu. Jadi dutanya gitu untuk berhubungan dengan entitas-entitas di luar Unsil gitu. Mau kampus, mau UKM-nya gitu dan lain-lain. Dan ini peluang, sayang gitu kalau
kita tidak memanfaatkan peluang ini gitu. Coba dibikin berita-berita lintas kampusnya, main ke tetangga umpamanya di Unver gitu. Ada apa nih teman-teman? Nah, kita bikin beritanya gitu. Atau kita memperkuat komunikasi, forum PESMA-nya dipertajam. Jadi PESMA di sini, PESMA di kampus ini, PESMA di kampus ini. Nah, nanti kita bisa kolaborasi. Nah, kuncinya sekarang itu kolaborasi. Gak ada yang namanya, ya nggak bisa bekerja sendiri. Yakob Utama almarhum tempo hari, tokoh pers. Menurutnya kan, kesuksesan itu karena hasil kerjasama. Kesuksesan seseorang itu hasil kerjasama, bukan karena dirinya. Gitu. Semacam ini teman-teman Gemercik menggelar acara ini sukses kan? Gitu. Karena memang kerjasama, bukan karena si Akang Padil sebagai ketua panitia gitu, tapi kan karena teman-teman juga ikut membantu, bergotong royong, rempuk jukung, sauyunan kan kayak begitu. Nah ini media ini perannya itu, media ini perannya nanti menjadi penyambung, mediator, media kan namanya mediator gitu. Nah, spiritnya seperti itu. Itu nyambung ke pertanyaan Alivia tadi, terus ke ya pertanyaan ini sebetulnya itu fungsinya media itu adalah ya mediator gitu. Tapi kan kita acap kali juga luput hal-hal yang sebetulnya sangat sederhana. Kalau ngobrol media ya mediator. Kayak gini lah. Si Akang Padil naksir siapa ya? Umpama nih. Tapi dia nggak berani bicara langsung karena kalau langsung sudah kadung bergedebur hatinya kan gitu. Makanya dia minta disambungin sama Ades umpamanya gitu. Des, saya ini interest ke si Anu sebut gimana ya gitu. Sampaiin dong. Nah, Ades itu mediator gitu kan kayak gitu. Nah, media juga sama seperti itu gitu. Tapi kan dalam konteks yang lebih besar gitu, ya kan? Jadi media itu tak ubahnya seperti Mak Comblang juga gitu. Tapi Mak Comblang menyampaikan aspirasi masyarakat, gitu. Masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan para pemegang kebijakan, gitu. Mahasiswa dengan kampus, gitu. Mahasiswa dengan kampus dengan kampus dan lain-lain. Jadi sederhananya itu. Media itu adalah Mak Comblang gitu. Tapi dalam konteks lain gitu. Kepentingan rakyat yang lebih besar dan kita harus berpihak ke kepentingan yang lebih besar itu. Begitu. Nah, jadi kemana-mana nih gitu. Tapi pada dasarnya begitulah teman-teman. Ini karena saking saya respeknya ke teman-teman nih menggelar acara-acara ya kayak gini-gini gitu. Di sela-sela kasalad atau pagebluk atau pandemi gitu kan, kita masih bisa bergembira kan, memperkuat daya imun kita dengan persamuhan digital ini gitu, kayak gitu. Yang kita bahas juga kan sangat mendasar dan itu juga memang menjadi fashionnya teman-teman di Gemercik kan gitu. Des, ada lagi yang lain kita ini apa namanya? Begini saja Kang, kan nanti itu setelah acaranya selesai, jadi calon anggota LPM Gemercik itu akan diberikan tugas. Nah, tugas yang pertama itu ada kode etik jurnalistik, kemudian yang kedua harus mencari berita yang baik dan benar gitu Kang. Jadi mohon untuk saran dan pencerahannya terkait berita yang baik dan benar untuk calon mahasiswa. Oke, nah itu yang maksud saya proyeksi, ya proyeksi berita kan. Nah tinggal tadi sebetulnya sudah ada gambarannya, yang anak kos gitu. Nah si anak kos mahasiswa Unsil selama pandemi kan itu menarik gitu ya.
sebetulnya. Ada yang kayak itu satu gitu. Nah, berarti bagaimana caranya kita menulis gitu kan, kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan kan gitu. Sebetulnya di link yang saya sampaikan itu ada gitu ya. Semacam tadi tuh di apakah berita itu gitu kan. Nah, contoh kasus untuk yang ini sebetulnya salah satunya itu adalah tokoh kunci. Kita ngobrol tokoh kunci. Kalau apa namanya, kalau nulis anak kos, nasib anak kos selama era pandemi, siapa tokoh kuncinya? Ya jelaslah anak kos itu kan, kita cari. Ada pasti informasinya di sini, yang kos berapa orang nih, kita tanya aja itu. Nah, terus apa namanya, nanti itu juga berlaku untuk tulisan lain. Kalau mau menulis tentang penatik, tokoh kuncinya siapa? Pertama, ketua gemerciknya siapa? Kemudian ketua panitianya siapa gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, itu kita tanya. Jadi banyak hal yang bisa tulis gitu, tapi dari berbagai sudut pandang kan gitu. Kalau semua menulis penatik juga kan nanti ada reduplikasi konten kan. Kalau di sini ada teman kita calon anggota PESMA, ada berapa orang? 30, 40 ada, Des? Lebih kan? Lebih. Sekitar, Ada ya, yang jadi bisa ini tugas individu, ada tugas kelompok. Yang tugas individu apa namanya, itu dibebaskan. Yang tugas kelompok itu ditentukan saja topiknya, proyeksikan gitu. Umpamanya tentang tadi satu, nasib anak kos selama pandemi gitu. Terus kedua, giat UKM di kampus selama pandemi sebetulnya. Bisa kan satu topik berbeda. Nah, termasuk nanti dipotret apakah teman-teman UKM ini ketika beraktivitas di kampus menjalankan protokol kesehatan atau tidak, umpama gitu. Itu dua topik. Penatik ini juga kan bisa dipilah menjadi beberapa tulisan tuh, per materi, umpama materi ini gitu. Bisa kalau ada 3 sampai 4 materi itu bisa jadi 4 tulisan gitu. Nah, yang satunya tulisan umumnya, penatiknya gitu. Jadi 5 tulisan tuh udah banyak tuh. Proyeksikan tuh. Nah, yang nanti tinggal dibagi tugas ada tugas orang perseorangan, ada tugas kelompok. Ya, yang tugas kelompok umpamanya satu kelompok berapa orang, jadi tim liputan gitu. Nah, ini kasih topik-topik yang agak berat nih gitu, yang perlu dari berbagai ini gitu, kayak gitu-gitu. Nah, teknis detailnya seperti itu. Sekarang tinggal menentukan aja topik-topik apa yang akan diangkat oleh teman-teman. Tugas individu umpama bebas saja, bebaskan. Nah, yang tugas kelompok kalau ada 100 calon gitu, anggota, itu kan bisa dibagi per tim, umpama 5 maksimal, itu wah udah banyak tuh. Asumsikan aja 50 orang bagi 5 udah 10 kelompok, berarti udah 20 kelompok. Berarti dari liputan kelompok ini ada 20 konten untuk gemercik. Gitu. Belum lagi untuk tugas individunya. Ada 100 konten gitu. Wah, jadi berlimpah kontennya gitu. Nanti tim editor, direkturnya gemercik yang menentukan kapan ini dimuat atau diedit lah kayak gitu. Nah, termasuk menentukan layak nggak nih dimuat kayak gitu. Nanti tim redaksi yang berperan gitu di sana. Nah, kayak gitu-gitu paling gitu.
Sampahnya udah disiapkan juga ya. Begitu, Des? Iya, kemudian kan untuk jadi nanti calon anggota persnya itu harus mencari berita gitu, mencari Iya, berita di media yang baik dan benar. ya seperti itu. Jadi hunting berburu gitu. Dan itu menarik sebetulnya. Tapi jangan lupa protokol kesehatan ya. Karena memang teman-teman Jadi maksudnya itu gimana, Des? mencari contoh berita maksudnya, Kang Dudi, mohon maaf. Bisa saja mencari contoh berita atau bisa mencari membuat berita sendiri. Kalau saya sih cenderung mending membuat berita. Jadi mencari berita. Tapi ya harus waspada, harus hati-hati, protokol kesehatan tetap dijaga. Atau kan sebetulnya kalau yang anak kos itu teknisnya bisa, oh si Anu tahu ya kita kontak aja via WA, via call kan ngobrol, jadi wawancara kan gitu. Sebenarnya banyak karena memang tugas wartawan itu dia memang sekarang juga resikonya paling ya cukup berat lah gitu. Langsung ke lapangan kan kayak gitu-gitu. Nah di era pandemi ini ya kita timbangkan keamanan dan kesehatan kayak gitu-gitu. Bisa saja contohnya cari contoh berita juga bisa kayak gitu-gitu. Yang lebih gampang sih begitu, Des. Memang cari contoh-contoh berita yang layak gitu kayak gitu. Nah, tapi lebih afdol lagi kalau hunting gitu, berburu berita. Sediakan saja topik-topiknya gitu. Berapa topik gitu per kelompok kayak gitu. Kelompoknya nggak usah banyak-banyak, 5 orang maksimal lah gitu. Bikin berita apapun tulisannya gitu. Kalau bisa yang orisinal. Nah, nanti kan ketahuan teknik penulisannya seperti apa. Nah, itu yang bisa kita pertajam. Apa namanya? Teknik menuangkan gayanya, pilihan katanya gitu. Karena memang itu pasti nggak bisa langsung jadi juga kan, berproses ya. Tapi kalau dibiasakan itu sebetulnya nggak masalah gitu. Jadi tinggal ini aja, tinggal dilatih terus kayak gitu. Jadi nanti itu sudah jadi mekanis, inherent. Kayak dulu kita belajar naik sepeda saja sih sebetulnya menulis itu. Dulu juga waktu belum bisa kan ngeri juga kan, takut jatuh, takut lecet, takut. Tapi kalau udah bisa naik sepeda ya gitu aja kan, gitu. Sama juga seperti kayak gitu-gitu. Naik motor sama kan, ngeri juga kan gitu. Bisa nggak bisa nabrak jatuh wah kayak gitu-gitu. Banyak inilah. Nah, menulis juga nggak jauh berbeda kayak begitu. Harus terus berulang. Ya paling tidak bikin status terfokus setelah mulai gitu. Pak, gunakan anasir 5W1H-nya dan lain-lain kayak gitu-gitu. Begitu, Des? Baik, terima kasih Kang Dudi, sangat luar biasa. Berhubung waktu diskusi dan tanya jawabnya 3 menit lagi, mungkin bisa digunakan untuk closing statement nih dari Kang Dudi sendiri seperti itu. Ya sebetulnya teman-teman, jurnalisme itu sebetulnya dan bisa menjadi bagaimana memotret
lingkungan kita di sekitar gitu. Dengan pisau bedahnya ya, observasi, studi literatur, dan interview gitu, 3 langkah itu. Dan itu akan menopang aktivitas keseharian teman-teman juga sebagai mahasiswa. Jadi jangan disia-siakan dan harus disyukuri kalau teman-teman ikut bergabung di Gemercik Pers Mahasiswa Unsil ini gitu. Karena ini langkah yang tepat untuk teman-teman menghayati kedirian teman-teman sebagai mahasiswa, sebagai insan intelektual gitu, untuk mengasah kemampuan nalar gitu, kayak begitu. Cukuplah gitu. Jadi keep the spirit, dan salut untuk teman-teman Gemercik. Selamat berkarya. Baik, terima kasih Kang Dudi. Sebelumnya mungkin saya akan menyimpulkan terlebih dahulu apa-apa yang sudah disampaikan oleh Kang Dudi. Jadi untuk menjadi seorang jurnalis, kita harus dapat melatih kepekaan untuk menuliskan berita atau menulis apa-apa yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian bagaimana sih berita yang layak untuk ditulis? Yang pertama ada signifikan, yang kedua ada aktual, yang ketiga menarik, yang keempat proximity, yang kelima ada unsur prominent, kemudian yang keenam ada human interest. Nah, yang paling penting dalam menulis berita itu ada harus memerhatikan aspek kepentingan dan juga kemenarikan suatu tulisan. Seperti itu. Terima kasih. Nah, kemudian untuk tugas untuk minggu depan nih, untuk sementara, yang pertama ada menghafal kode etik jurnalistik. Kemudian yang kedua, mencari 2 buah berita dari media mainstream. Yang pertama yang layak dibaca, yang kedua yang tidak layak dibaca, seperti itu. Untuk kedepannya nanti requestan dari Kang Dudi akan kita olah dulu untuk minggu selanjutnya gitu. Seperti itu Kang Dudi. Terima kasih banyak, sangat luar biasa memantik semangat kita, sangat luar biasa memberikan pengalaman dan pemahaman yang baru kepada calon pers mahasiswa. Terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin sebelumnya kita ada foto dulu nih, Kang Dudi. Foto bersama-sama. Ya, gimana? Oke, boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke seksi ya, foto dulu Kang Dudi. Ya. Silakan saya serahkan ke seksi publikasi dan dokumentasi. Di aba-aba aja. Gimana nih gayanya? Udah bener nggak nih? Boleh Kang Dudi, boleh. Ya, untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, silakan diaktifkan. Oke, siap ya, senyum. 1, 2, 3. Masih ada lagi, sebentar, tahan. Ya, untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, silakan diaktifkan. Oke. Ya, sebentar ya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke.
Baik, terima kasih banyak Kang Dudi. Apabila ada kepentingan untuk selanjutnya, disilakan untuk meninggalkan forum. Terima kasih Kang Dudi, sangat bermanfaat sekali. Ya, sama-sama. Oh ya, saya nanti minta rekamannya ya. Ya, sebagai kenangan karena ini Baik, sangat Kang. berguna. Nanti dari ya. Oke ya. Oke, selamat berkarya teman-teman. Saya juga pamit mundur deh ya. Atur nuhun ka sadayana. Keep the spirit. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dudi. Mungkin untuk teman-teman nih ada yang belum paham dari tugas untuk minggu depan, silakan bisa bertanya sekarang. Tugasnya buat izin bertanya Teh. Iya, silakan. Untuk tugasnya nanti di grup mungkin ya dikasih tahu. Untuk teknisnya dikirimnya ke mana. Oke, iya. Nanti Terima lebih kasih, jelasnya, iya, sama-sama. Nanti lebih jelasnya dari teman-teman saya bisa kasih tahu ke teman-teman angkatan 2020. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya, terutama bagi orang Muslim sebentar lagi atau sudah ada mungkin di teman-teman ya. Sudah Teh. Sudah, Teh. Ya. Sudah, Silakan Teh. bisa. Assalamualaikum. Hatur nuhun. Silakan bisa meninggalkan ruangan dan melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Terima kasih Kak Ades. Kak Ades. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Teh.